Halo semuanya, kembali lagi di Rain Studio Channel, dan kali ini kita akan mengulas formasi terbaik setiap band yang ada di Indonesia, yang dimana setiap formasi terbaiknya itu memiliki formasi, lagu, album serta prestasi di era tersebut. Mari kita mulai. Di sini tuh sudah jadi budaya, cara mereka berekspresi memang seperti itu. Dan Kasela 20 miliar karena lagu Cinderella. Selamat datang kembali di Rain Studio Channel YouTube. Dewa 19 Formasi Aksan. Formasi ini menjadi formasi Dewa 19 terbaik sepanjang masa. Bukan karena penjualan albumnya kala itu yang bertajuk Pandawa 5, namun isian magis antara personil menjadi penyebab sempurnanya formasi ini. Bukan hanya itu, kedatangan Wong Aksan sebagai personil baru menjadi corong utama Dewa 19 berpeluang untuk go internasional lebih cepat. Sebab link bermusik, rekaman, dan mixing album Pandawa 5 dikerjakan di negara tempat Aksan berkuliah saat itu, yaitu Jerman. Penggabungan isi kepala musisi Indo-Jerman ini sungguh di luar dugaan, melahirkan lagu rock alternatif yang melebihi atau mendahului zamannya. Terang saja album ini melahirkan lagu-lagu bernuansa magis, macam Kirana, Aku di Sini Untukmu, Suara Alam dan Kamulah Satu-Satunya. Namun sayang, dikabarkan Dhani tidak suka dengan progresif dari Aksan di Dewa 19 kala itu sehingga Dhani memutuskan Aksan untuk keluar dari Dewa 19, diperparah dengan Ari Lasso yang makin tak bisa dikontrol atas ketergantungannya pada narkoba. Maafkan aku lagi. Killing Me Inside formasi 2009. Di tahun 2009 Killing Me Inside menjadi tahun terbaik mereka. Menyisakan 3 personil tetap yaitu Onat pada vokal, Josapat pada gitar dan Davi pada drum, setelah sempat beberapa kali bongkar pasang personil. Dengan ketidaksengajaan band aliran emo ini membuat sebuah lagu pop mellow yang berjudul Biarlah yang sukses membawa mereka bertiga makin dikenal kalayak banyak termasuk dunia industri musik. Berkat itu, Killing Me Inside berhasil memenangkan penghargaan The Best Indie Music di Indigo Music Digital di tahun 2010 serta karya produksi terbaik di AMI Awards pada tahun 2012. Kini Killing Me Inside menyisakan 1 personel asli yaitu sang gitaris Josapat, setelah sebelumnya memecat sang vokalis di via telepon karena alasan ketidakdisiplinan di tahun 2014 lalu. Sheila on 7 di album Kisah Klasik. Di formasi ini, Sheila on 7 merilis album kedua dengan tajuk Kisah Klasik untuk masa depan. Magisnya formasi ini, sebelum album ini beredar, kasetnya sudah dipesan 200.000 kopi. Bukan hanya itu, single pertama album ini yaitu Bila Kau Tak di Sampingku secara tidak terduga menjadi top request di radio-radio Indonesia. Namun, yang menjadi hits terbesar dan paling fenomenal dari album ini adalah single kedua mereka yang berjudul Sevia. Malam ini ku takkan kamu lagi. Bila tidur kekasih gelapku. Lagu ini berhasil merajai chart di seluruh Indonesia bahkan sebelum video klipnya diputar di TV. Tak hanya sampai di situ, lagu terbaik versi AMI Sharp Award 2001 ini pun menarik minat penyanyi Taiwan bernama Chi Chin untuk menyanyikan lagu itu dalam bahasa Taiwan. Maka jadilah lagu karya Eros Chandra ini warawiri di MTV Cina dengan judul baru,
Sofia. Dalam waktu kurang dari setahun, tepatnya pada bulan Agustus 2001 album ini telah mencapai angka penjualan 1,7 juta keping di Indonesia saja. Hingga saat ini total penjualan album kisah klasik untuk masa depan mencapai lebih dari 2 juta keping, termasuk dari Malaysia, Brunei, dan Singapura. Di Malaysia sendiri album ini terjual lebih dari 150.000 keping, sebuah angka yang sulit dicapai oleh musisi Malaysia sekalipun. Maka tak heran bila album kisah klasik untuk masa depan menjadi nomor 1 hits of the world di chart Billboard Malaysia. Malam ini ku taksi sejatimu takkan pernah sanggup 看见你背对我在逃亡，我伸出手掌要你平安，却被你背。你要的只是我的心脏。 Wali formasi pertama. Kemunculan band ini di industri musik membuat persaingan musik Melayu di Indonesia semakin ketat. Wali pertama kali muncul di album debutnya yang berjudul Orang Bilang, yang dirilis pada tahun 2008. Album ini berisi 10 lagu, yang semuanya diciptakan oleh sang gitaris Apoy. Warna musiknya pun berbeda dari kebanyakan band pada umumnya, lucu, nyeleneh, dan unik. Bukan hanya itu, harmonisasi keyboard di lagu-lagu album pertama ini sepertinya berhasil menghipnotis pendengar dengan keunikan yang format musiknya belum banyak digunakan musisi-musisi lain. Dampak dari kreativitasnya ini, Wali tidak cuma menggait anak muda dan anak-anak namun berhasil pula menggait penggemar ibu-ibu. Sangat tak cukup, dua simpanan juga tak cukup, emang dasar, emang Noah tanpa Ariel. Banyak yang mengira jika grup band Noah tanpa sosok Ariel akan berarti mematikan performa grup band ini. Secara mengejutkan, di tahun 2012, Uki, Lukman, Reza dan David merilis album instrumental dikarenakan saat itu sang vokalis masih mendekam di penjara akibat kasus skandal seks yang menimpanya pada tahun 2010 lalu. Album ini berisikan 10 lagu terdahulu Peter Pan dan 1 lagu baru yang berjudul Dara yang vokalnya diisi oleh Ariel. Dari 10 lagu lawas ini semua dikemas dengan musik instrumental yang luar biasa kecuali lagu Cobalah Mengerti yang vokalnya diisi oleh Momo mantan vokalis grup band Geisha. Walaupun lagunya instrumental namun genre musik di album ini bermacam-macam, seperti jazz, fusion, orkestra, hingga tradisional juga ada di album ini. Bagi kami Rain Studio, formasi ini menjadi salah satu formasi grup band Noah yang paling luar biasa. Viera formasi awal. Grup band ini kemudian muncul dengan vibe vokalis cewek yang bersuara imut. Grup band ini kemudian menjadi salah satu pesaing-pesaing band idola anak muda kala itu, macam Ungu, Sheila on 7, dan Niji. Perbedaan utama antara Viera dan band lain ialah aransemen musik dan suara vokal yang centil dan kekanak-kanakan. Viera juga mengeksplorasi genre musik yang berbeda, seperti orkestra, rock, dan pop. Berkat kepiawaian mereka dalam mengolab musik, Viera dinobatkan sebagai artis pendatang baru terdahsyat di Dahsyatnya Awards pada tahun 2010. The Titans formasi awal. Band ini berdiri pada tahun 2006 oleh para mantan personil dari band-band ternama di Indonesia, yaitu Indra dan Andika dari Peter Pan,
Imot dari Rock and Roll Mafia, Oni dari 5 Minutes, Tom Tom dari 10 to 5 dan Rizky dari Audisi Dream Band. Band ini diprediksi akan menjadi pesaing berat band-band besar yang ada di Indonesia, termasuk Peter Pan kala itu. Di album debutnya, The Titan sukses mengalihkan perhatian publik dengan lagu Rasa Ini dan lagu hits kedua dengan judul Bila. Hampir semua konser dipenuhi para penggemar dan sekejap album ini berhasil meraih penjualan 150.000 kopi dalam waktu kurang dari 3 bulan sejak rilis. Aku tak mungkin lagi mendampingimu. Aku rasa bukan hanya dalam mimpi. Jangan kau harap lagi. Rasa yang dulu telah. Jangan kau harap lagi. Rasa yang dulu. Itulah tadi beberapa formasi terbaik yang pernah ada di grup band Indonesia. Jika ada yang kurang jangan sungkan tambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.